Ada kisah yang tak tertulis di papan skor dan tak pernah terdengar dari komentator. Kisah tentang kota, tentang darah, dan tentang nyawa yang rela diberikan hanya untuk warna biru. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Malang bukan sekadar kota. Ia adalah nadi yang berdegup keras di setiap tawa dan air mata warga. Di setiap lengkung gang sempit dan jalanan sibuk ada satu simbol yang tak pernah padam, Singoedan. Sebuah nama yang tak hanya lahir dari klub sepak bola, tapi dari urat nadi perjuangan anak-anak jalanan, tukang parkir, musisi rock, dan mimpi-mimpi yang dibangun di atas tribun stadion. Arema. 3 suku kata yang tak asing di telinga, tapi tak semua benar-benar paham betapa liarnya arti nama ini. Arema bukan sekadar klub. Ia adalah warisan. Ia adalah bentuk perlawanan dari sebuah kota yang tak ingin dilupakan. Sebuah identitas yang muncul bukan dari lembar proposal atau rapat pemilik saham, tapi dari darah para arek Malang yang tak ingin dikerdilkan oleh dominasi kota-kota besar di barat sana. Apakah Anda tahu bahwa Arema lahir bukan dari kemewahan, tapi dari ketidakpercayaan? Ya, dari rasa marah. Dari rasa ingin menunjukkan bahwa Malang juga bisa punya kebanggaan. Dan disinilah semuanya bermula. Tahun itu 87. Sebuah tahun yang biasa saja bagi banyak orang. Tapi di kota Malang, ada riak kecil yang sebentar lagi akan berubah menjadi ombak besar. Di tengah hegemoni klub-klub mapan, lahirlah ide sederhana. Bagaimana jika kita punya klub sendiri? Bukan sekadar klub pemerintah seperti Persema, tapi klub yang betul-betul mewakili suara rakyat. Namun ide itu, seperti semua impian besar, tak langsung disambut hangat. Ia ditertawakan, diremehkan, dianggap sekadar khayalan utopis anak muda Malang. Tapi dari tawa itulah, Arema justru tumbuh. Karena satu hal yang tak bisa dimatikan oleh ejekan, adalah semangat. Arema lahir bukan karena dibiayai, tapi karena diperjuangkan. Apakah kamu tahu arti Arema? Bukan hanya nama tim. Bukan pula akronim yang dicetuskan oleh perusahaan. Arema adalah Arek Malang. Sebuah istilah penuh kebanggaan dari mereka yang lahir dan tumbuh di kota ini. Dan jika kamu tumbuh di Malang, kamu tahu satu hal. Kita tidak diam saat ditindas. Kita berteriak. Kita melawan. Dan jika perlu, kita mendirikan klub sendiri. Nama Arema bukan produk branding. Ia adalah jeritan identitas. Dan karena itulah, Arema lebih dari sekadar tim. Ia adalah bendera bagi mereka yang tak ingin menjadi bayang-bayang. Mereka yang selalu diberi label kota kecil. Mereka yang muak dengan ketidakadilan kompetisi. Arema tidak lahir dari stadion megah, tapi dari sudut warung kopi, dari suara tukang becak, dan dari mimpi para anak muda di gang-gang kecil yang penuh grafiti singa. Mengapa singa? Karena Arema lahir di bulan Agustus. Bulan di mana zodiak Leo memuncak. Tapi ini bukan tentang astrologi. Ini adalah simbol kekuatan, keberanian, dan keras kepala khas Malang. Singa tidak menunggu diperintah. Ia menerkam. Dan seperti itulah Arema dibentuk. Bukan dari aturan federasi, bukan dari surat-surat resmi, tapi dari keinginan untuk menunjukkan taring. Apakah kamu tahu bahwa stadion pertama Arema bahkan belum mereka miliki sendiri? Mereka numpang. Mereka berlatih di barak militer. Tapi semangat mereka itu tak pernah numpang. Arema dibangun bukan dari sponsor, tapi dari solidaritas. Bukan dari korporasi, tapi dari cinta warga Malang. Julukan itu Singoedan, bukan sekadar kata-kata keren. Ia adalah refleksi jiwa. Tentang keberanian yang terkadang melewati batas. Tentang supporter yang bukan hanya datang ke stadion, tapi siap bertaruh nyawa jika warna biru mereka dihina. Dan disinilah narasi itu jadi berbeda. Arema bukan tim biasa. Ia adalah pelampiasan emosional. Tempat segala beban hidup dilepas dalam satu teriakan keras. Salam satu jiwa. Apakah kamu pernah lihat Aremania? Bukan sekadar supporter. Mereka adalah arus pasang dari kekuatan yang tak bisa dihentikan. Dalam susah maupun senang, mereka datang. Mereka bernyanyi. Bahkan saat klub mereka berada di titik nadir, Aremania tetap ada. Karena banyak yang lupa
bahwa sepak bola bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling setia. Dan Arema, dalam segala kekacauan manajemennya, dalam segala dinamika politik di balik layar, tetap punya satu hal yang tak pernah mati, cinta dari mereka yang menyebut diri sebagai Arek Malang. Jadi, sebelum kamu menilai Arema hanya dari hasil pertandingan, tanya dulu pada dirimu sendiri, sudahkah kamu mengerti apa itu Arema? Jika kamu merasa sepak bola Indonesia butuh narasi yang lebih dalam, jika kamu percaya bahwa klub seperti Arema layak diangkat bukan karena skornya, tapi karena jiwanya. Tekan tombol subscribe, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan kisah ini pada mereka yang belum tahu bahwa di sudut timur Pulau Jawa ada seekor singa yang tak pernah berhenti mengaum. Nama adalah doa, nama adalah warisan. Tapi nama ini adalah perlawanan. Dalam setiap nama ada jejak masa lalu. Dan dalam nama Arema terkandung satu babak sejarah yang tak banyak dibicarakan. Sebuah nama yang bukan muncul dari ruang rapat, bukan pula dari deretan marketing plan. Arema lahir dari legenda, dari puisi kuno, dari perang, darah, dan kehormatan. Arema adalah nama yang sudah hidup jauh sebelum sepak bola dikenal di Malang. Berabad-abad sebelum stadion dan tribun menjadi candu, sebelum supporter bernyanyi di tengah hujan dan peluit wasit memecah malam, di tanah yang kelak bernama Malang, berdiri satu nama yang menggetarkan. Kebo Arema. Ia bukan pesepak bola. Ia adalah patih perang, tangan kanan dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Singasari. Dalam kitab-kitab tua seperti Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Harsawijaya, dan bahkan Negara Kertagama, Kebo Arema berdiri sebagai sosok kokoh yang menumpas pemberontakan, menaklukkan musuh kerajaan, dan menyeberangi lautan dalam ekspedisi Pamalayu. Ia bukan sekadar kesatria. Ia adalah benteng terakhir Singhasari, bayangan setia dari kebesaran raja yang visioner. Namun, seperti banyak pahlawan tanpa mahkota, nama Kebo Arema perlahan hilang dari buku sejarah. Terkubur oleh politik. Diredam oleh waktu. Dan mungkin, jika bukan karena sepak bola, nama itu tak akan pernah bangkit kembali. Tahun demi tahun berlalu. Kerajaan berubah menjadi republik. Pedang digantikan sepatu bola. Tapi jiwa Kebo Arema, jiwa perlawanan, loyalitas, dan keberanian tidak ikut mati. Ia menjelma dalam satu kata, Arema. Di dekade 80-an, di tengah derasnya arus modernisasi, di saat klub-klub besar hanya bicara soal gelar dan uang, Kota Malang kembali memanggil nama itu. Tidak tahu pasti siapa yang pertama kali mengucapkannya. Tapi satu hal jelas, Arema bukan sekadar nama. Ia adalah panggilan jiwa. Secara harfiah, Arema adalah akronim dari Arek Malang. Bagi sebagian orang luar, itu hanya frasa sederhana. Tapi bagi warga Malang, itu adalah kalimat suci. Arek Malang bukan hanya tentang tempat lahir, tapi tentang cara hidup. Mereka keras kepala, tapi setia. Gila, tapi berani. Tidak suka diremehkan, dan tidak akan pernah tunduk. Dan sepak bola, olahraga rakyat yang penuh emosi, menjadi jalan sempurna bagi Arek Malang untuk menegaskan eksistensinya. Ketika klub-klub ibu kota sibuk dengan politik federasi, Arek Malang mendirikan gerakan. Ketika sepak bola mulai kehilangan identitas lokal, Arek Malang membawa budaya mereka ke tribun. Musik rock, graffiti, motor, diksi kasar tapi jujur, loyalitas tanpa syarat. Semua itu adalah DNA dari kata Arema. Bagi kota lain, klub sepak bola adalah bagian dari kebanggaan. Tapi di Malang, Arema adalah cara hidup. Ia tidak dibentuk oleh investor, tapi oleh semangat komunitas. Di dekade 80-an, saat kota-kota lain mengagumi klub dengan sejarah panjang, warga Malang menciptakan kisah sendiri. Mereka tak menunggu dikasih klub. Mereka menciptakan klubnya sendiri. Dan bukan hanya klub. Arema menjadi subkultur. Ia masuk ke dalam musik. Menyusup ke mural jalanan. Menjadi nama geng motor. Nama usaha. Bahkan jadi nama anak. Arema bukan organisasi. Ia adalah jiwa kota. Pertanyaan sederhananya,
mengapa kota seperti Malang merasa perlu punya klub sendiri? Jawabannya adalah perlawanan terhadap dominasi. Di era itu, pusat perhatian sepak bola Indonesia hanyalah Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lain. Klub-klub pemerintah berlimpah anggaran. Klub-klub mapan punya akses ke federasi. Tapi Malang, mereka anak tiri. Tak punya klub profesional yang benar-benar mewakili mereka. Persema adalah klub pemerintah. Tapi Arek Malang ingin sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih liar. Lebih bebas. Lebih sesuai dengan denyut nadi mereka yang tidak suka dikekang. Dan dari kehendak itulah, nama Arema mulai menggeliat di dinding kota. Satu demi satu, anak muda mulai menyebut diri mereka Aremania. Walau klubnya belum ada. Ini bukan soal strategi. Ini soal kebutuhan identitas. Dan ketika klub itu akhirnya berdiri, nama Arema sudah lebih dulu hidup di hati mereka. Lucunya, tidak semua tahu bahwa nama Arema punya akar sejarah yang begitu dalam. Bagi banyak orang, itu hanya singkatan dari Arek Malang. Tapi sesungguhnya, nama itu adalah roh dari kebo Arema yang bangkit kembali. Bukan sebagai patih perang, tapi sebagai simbol dari klub yang tidak ingin tunduk pada struktur lama sepak bola nasional. Dan apakah kamu tahu? Banyak penggagas awal klub ini tidak tahu bahwa mereka sedang mewarisi nama Ksatria Singasari. Tapi begitulah takdir bekerja. Terkadang, warisan menemukan jalan pulangnya sendiri. Hari ini, kita mendengar nama Arema disebut dalam sorakan, dalam nyanyian tribun, dalam mural, dalam lagu, dalam tangis, bahkan dalam doa. Tapi nama itu bukan untuk dijadikan pajangan. Nama itu adalah tanggung jawab. Warisan yang harus dijaga. Karena nama Arema bukan diciptakan, tapi diperjuangkan. Dan mungkin di titik ini, kita sebagai penonton, sebagai pencinta sepak bola Indonesia, harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar paham makna dari nama sebuah klub? Ataukah kita hanya menilai dari trofi dan klasemen? Segala yang besar pernah dimulai dari mimpi, dan Arema adalah salah satu mimpi terbesar Arek Malang yang akhirnya diwujudkan di dunia nyata. Sebelum Arema punya stadion, punya jersey biru, atau bahkan punya lambang singa yang mengaum, ia hanyalah bisikan. Bisikan kecil yang berembus di antara perdebatan warung kopi, tulisan tangan di majalah olahraga, dan suara hati para pemuda Malang yang jengah, melihat kotanya cuma jadi penonton. Mereka tidak iri. Tapi mereka tahu, Malang layak lebih dari sekadar penikmat. Pada tahun-tahun itu, kota Malang memang punya satu klub, Persema Malang. Sebuah institusi tua yang disegani, dengan Stadion Gajayana sebagai rumah. Setiap pekan, tribun penuh, masyarakat memadati jalanan. Tapi satu hal yang dirasakan anak-anak muda kota ini, Persema bukan milik mereka. Klub itu terasa terlalu resmi, terlalu pemerintah, terlalu kaku, tidak liar, tidak mewakili denyut Arek Malang yang meledak-ledak dan penuh semangat. Mereka menginginkan klub yang melambangkan mereka secara utuh. Dan saat itu, satu nama mulai dibisikkan. Arema, terkadang revolusi dimulai bukan dari jalanan, tapi dari seminar yang sepi. Di tahun 80-an, Siwo PWI Malang, bagian dari jurnalis olahraga, mengadakan satu seminar sederhana. Temanya sederhana, namun meletupkan dampak besar. Sudah saatnyakah Malang memiliki klub Galatama? Galatama saat itu adalah liga profesional sejati. Tempat klub-klub seperti Pelita Jaya, Arseto, dan Kramayuda menancapkan eksistensinya. Dan Malang masih jadi penonton. Seminar itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Acup Zainal, seorang visioner dan mantan gubernur Irian Jaya, yang juga ex-pengurus PSSI, hadir. Ada pula pengurus daerah, wali kota, akademisi, bahkan wartawan. Dan dari seminar itu, lahir satu kesimpulan. Ya, sudah saatnya Malang punya klub Galatama. Tidak banyak yang tahu, sebelum nama Arema berdiri kokoh, klub ini nyaris memakai nama lain. Armada U86 adalah Dirk Derek Sutrisno, pemilik klub Armada 86 yang menjadi pionir sejati. Ia bersama Acup Zainal, membayangkan klub profesional baru di kota Malang. Mereka menggabungkan dua kekuatan, nama Armada dan semangat Arema. Lahirlah nama Aremada.
Nama yang terasa asing hari ini, tapi dulu adalah perwujudan awal dari impian besar. Namun mimpi seringkali terbentur realita. Masalah keuangan datang lebih dulu daripada kemenangan. Derek kesulitan menjaga stabilitas klubnya. Dan di saat itulah, Acup Zainal melangkah lebih dalam. Tepat pada tanggal 11 Agustus tahun 1987, lahirlah secara resmi Persatuan Sepak Bola Arema Malang. Didirikan lewat Akta Notaris Pramu Haryono, SH, nomor 58, klub ini lahir tanpa pesta mewah, tanpa perayaan besar. Hanya seperti air mengalir, ditulis di kertas, ditandatangani, dan dunia berubah. Dan karena lahir di bulan Agustus, bulan dari zodiak Leo, Singo atau singa dipilih menjadi simbol. Bukan singa yang malas, tapi singa yang haus pengakuan. Singa dari timur. Singa dari Malang. Perlu ditegaskan, Arema bukan klub sepak bola pertama di Malang. Tapi ia adalah klub pertama yang lahir bukan dari institusi, bukan dari pemerintah, bukan dari konglomerasi. Ia lahir dari komunitas. Dari rasa ingin punya representasi. Ia tidak membawa banyak gelar, tapi ia membawa harga diri. Dan mungkin itu yang membuatnya berbeda. Karena Arema tidak dibentuk untuk juara, tapi dibentuk agar Malang punya suara. Biasanya, sebuah klub membangun prestasi terlebih dahulu. Baru kemudian pendukung berdatangan. Tapi tidak dengan Arema. Aremania sudah hidup bahkan sebelum klub ini berhasil. Mereka adalah generasi yang tidak peduli Arema juara atau tidak. Mereka hanya peduli satu hal, klub ini harus ada. Harus hidup. Harus melawan. Dan di stadion, mereka tidak hanya menyanyi. Mereka menyatakan eksistensi. Mereka bukan sekadar supporter. Mereka adalah roh yang menjaga api Arema tetap menyala. Klub ini tidak lahir dari ruang rapat yang nyaman. Klub ini lahir dari barak tentara. Benar. Bandara Abdul Rahman Saleh, milik TNI AU, memberikan fasilitas. Barak prajurit Paskas digunakan sebagai mes pemain. Lapangan latihan pun diambil dari area militer. Arema berlatih seperti tentara. Dan itulah mungkin mengapa mereka bertarung seperti tentara. Semangat Arema bukan dibangun dari kenyamanan, tapi dari ketidakcukupan. Tidak ada fasilitas mewah. Tidak ada gaji tinggi. Tapi ada semangat yang tidak bisa dibeli. Semangat milik Arek Malang. Hari ini, ketika banyak klub bermewah-mewah tapi tidak tahu siapa mereka, ketika identitas bisa dibeli, ketika klub-klub dibentuk untuk sponsor, untuk branding, untuk konten media sosial, kita bisa menoleh ke belakang, ke satu hari di bulan Agustus tahun 1987. Ketika sekelompok orang, dengan ide yang nyaris mustahil, menolak menyerah. Dan dari situlah Arema lahir. Bukan dari kelebihan, tapi dari keberanian. Dalam setiap kisah yang panjang, selalu ada babak yang tidak ingin kita tulis, tapi harus kita baca. Singa itu sempat terluka. Bukan karena pertandingan. Bukan karena skor. Tapi karena tragedi yang tidak seharusnya pernah terjadi di dunia sepak bola. Kanjuruhan. Satu kata yang membuat seisi stadion sunyi. Satu malam yang mengubah sejarah. Dan meninggalkan duka yang tak bisa disembuhkan dengan waktu. Pasca tragedi yang mengguncang bangsa itu, banyak yang bertanya, apakah Arema masih pantas? Apakah Aremania bisa kembali seperti dulu? Apakah tim ini masih punya tempat di hati sepak bola Indonesia? Pertanyaan yang wajar, tapi juga pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hitam dan putih. Sebab luka Kanjuruhan bukan luka satu klub, bukan luka satu tribun. Itu luka sepak bola kita semua. Dan Arema, sebagai tim yang menjadi pusat badai, tidak lari. Mereka menunduk. Mereka meminta maaf. Mereka diam, bukan karena tak peduli, tapi karena sedang berkabung. Setelah semuanya, Arema tidak akan pernah sama lagi. Karena sejarah telah menambah satu babak yang pahit. Dan supporter tak lagi bersorak dengan bebas. Ada yang pergi dan tak akan pernah kembali. Ada yang diam karena kehilangan nyali untuk kembali ke stadion. Tapi, meski tidak sama, Arema masih ada. Masih berdiri. Masih melawan.
masih menjaga semangat yang dulu dibangun dari barak tentara, dari seminar sederhana, dari mimpi warga Malang. Jika kamu pernah mendengar suara tribun Stadion Kanjuruhan, kamu tahu bahwa Aremania bukan hanya supporter biasa. Mereka menyanyi dengan dada. Mereka mendukung dengan air mata. Dan ketika tragedi itu datang, mereka tidak kabur. Mereka berduka bersama. Aremania adalah cermin dari Arema itu sendiri. Bersinar dalam suka, menguat dalam duka. Dan meski banyak dari mereka hari ini memilih diam, percayalah, suaranya belum padam. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali bernyanyi. Malang adalah kota yang hidup dari banyak hal. Dari kuliner, dari pendidikan, dari sejarah kerajaan Singasari. Tapi yang membuat kota ini berdenyut keras adalah sepak bola. Dan Arema adalah nadinya. Jika Arema hilang, Malang akan tetap berdiri, tapi kehilangan sebagian jiwanya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi, kita bisa memilih bagaimana kita melanjutkannya. Arema mungkin bukan klub dengan gelar terbanyak. Bukan pula klub dengan anggaran terbesar. Tapi ia adalah klub dengan hati yang besar. Hati yang penuh luka. Tapi juga penuh harapan. Arema bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang keberanian untuk berdiri, meski sudah jatuh berkali-kali. Tentang menyanyi, meski suara sudah parau oleh duka. Dan tentang percaya bahwa meski hari ini berat, singa itu belum mati. Ia hanya sedang diam, mengatur napas, menunggu waktu untuk kembali mengaum. Dari Malang, untuk Indonesia.